Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Edi Kurnia, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Iya, sore-sore segar. kenapa? Sehat sore-sore segar. Sehat sore-sore segar, betul sekali. Halo para sahabat semua, selamat bergabung di diskusi kita pada hari ini dan ada Pak Edi Kurnia dan saya Leila Mona Ganim. Kita akan membahas tentang bagaimana membangun perusahaan rasional gitu ya. Ini pasti seru Ya, banget nih ya. Pasti ya, seru banget ya. Saya lihatin dulu ya PPT-nya ya Pak Edi ya, bentar. ya, ya silahkan. Iya, yes, ini dia. Membangun perusahaan rasional. Overview sedikit aja Pak Edi. Apa nih yang dimaksud membangun perusahaan rasional? Iya, baik. Terima kasih Bu Mona. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tema kali ini Mm-mm. saya mencoba Mm-mm. membuat sebuah materi diskusi atau materi ngobrol kita ini Mm-mm. dengan sebuah judul membangun perusahaan rasional. Ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan Mm-mm. membangun perusahaan rasional dalam konteks judul ini? Mm-mm. Saya ingin mengatakan bahwa di dunia begitu Mm-mm. Mm-mm. perkembangan-perkembangan yang sifatnya konteks bisnis ini kan dinamis sekali. Mm-mm. Nah, kalau kita berbicara konteks bisnis, maka di dalamnya ada budaya. Mm-mm. Ya. Di dalamnya ada budaya, di dalamnya ada komunikasi begitu, Mm-mm. dan Mm-mm. di dalamnya ada strategi. Mm-mm. Nah, terkait dengan itu, Mm-mm. kita tahu bahwa budaya setiap bangsa itu kan berbeda. Mm-mm. Jadi katakanlah misalnya masyarakat di negara-negara maju begitu, Mm-mm. atau katakanlah mungkin Eropa, Amerika, dan beberapa negara yang lain, Mm-mm. yang kulturnya dia sudah lebih dulu Mm-mm. maju, Mm-mm. baik dari sisi teknologi maupun Mm-mm. sisi pengetahuan yang lain, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan korporasi, Mm-mm. itu berbeda dengan negara-negara di Asia misalnya. Mm-mm. Jadi negara-negara di Asia itu ada Indonesia, ada Mm-mm. Malaysia, ada Jepang, ada Korea, dan sebagainya. Mm-mm. Kita bisa kategorikan begini. Jadi kalau misalnya di negara-negara yang maju, itu kecenderungannya begitu, Mm-mm. kecenderungannya konteks yang terjadi dalam budaya itu misalnya kalau kita berbicara Mm-mm. budaya perusahaan, Mm-mm. maka kalau di negara-negara maju, Eropa dan sebagainya, Amerika gitu, Mm-mm. itu konteksnya adalah budaya konteks rendah. Mm-mm. Nah, sementara kalau di negara-negara Asia Mm-mm. itu budayanya budaya konteks tinggi begitu, Mm-mm. ya. Nah, Mm-mm. saya ingin kutip di dalam diskusi ini, Mm-mm. kalau kita berbicara bisnis misalnya, Mm-mm. maka setiap kita membangun perusahaan, tentu Mm-mm. saja kalau kita membangun perusahaan itu adalah membangun perusahaan yang menguntungkan, Betul. ya kan? Kalau kita berbicara perusahaan yang menguntungkan secara implisit di dalamnya ada efisiensi, ada efektivitas, begitu, ada Mm-mm. produktivitas, dan itu Mm-mm. tidak mudah begitu. Ya. Nah, jadi kita bisa pahami Mm-mm. di perusahaan-perusahaan multinasional swasta begitu di Asia misalnya, Mm-mm. pada umumnya BUMN, Mm-mm. birokrasi pemerintah, kita Mm-mm. paham bahwa budaya yang terbentuk itu kan tidak berangkat dari ruang vakum sosial Ya. maupun budaya. Jadi Ya. pasti di dalamnya itu sudah ada beberapa hal yang mempengaruhi.
Nah, secara organisasi di negara kita begitu misalnya, kita bisa melihat ada hal-hal yang sifatnya paradoksal, gitu. Paradoksal itu bisa dikatakan begini. Seringkali kita adalah mengkompromikan nilai-nilai dari budaya sendiri dengan nilai-nilai dari budaya dari luar, begitu. Ya kan? Jadi kita punya budaya sendiri, tetapi juga kita mengkompromikan dengan nilai-nilai budaya dari luar. Sinkritisme ya? Iya, betul. Mau Nah, kalau memadukan. kita lihat, kita tarik ke Max Weber ini, jadi kalau kita sebut saja budaya dari luar itu, budaya perusahaan yang dari luar itu adalah misalnya konsep birokrasi yang digagas oleh Max Weber ini. Jadi kalau kita berbicara birokrasi ala Max Weber, maka birokrasi ala Max Weber ini adalah bersifat rasional, ditandai oleh ketertiban, keteraturan, keterampilan, dan kepastian yang menjadikan organisasi ini seperti mesin begitu. Jadi karena memang sudah diatur semuanya. Jadi sementara individu-individu dalam birokrasi itu sekedar bagian dari sebagai bagian dari darinya, bahkan mungkin itu bagian daripada merupakan skrup dari organisasi saja. Jadi ini birokrasi ala Max Weber. Nah, namun ini adalah hanya terjadi atau secara masif begitu. Ini terjadi di negara-negara maju. Jadi mereka itu kan basisnya itu rasionalitas. Nah, sementara kita itu basisnya lebih kepada kolektivitas. Jadi berbeda begitu. Nah, kalau kita bandingkan birokrasi ala Indonesia di sini dengan konsep dari Edward Tehol ini, organisasi ala Indonesia berbudaya konteks tinggi. Jadi sebagaimana masyarakat Indonesia dan masyarakat Asia umumnya, sedangkan organisasi Barat berbudaya konteks rendah gitu. Jadi konteks tinggi itu kolektivisme, ya. Jadi mementingkan kepentingan kelompok begitu, dibandingkan hal-hal yang sifatnya rasional yang memang harus dicapai begitu dalam konteks tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan atau oleh birokrasi itu sendiri. Ini yang sebetulnya bertahun-tahun kita merasakan itu. Jadi konteks tinggi itu terjadi bertahun-tahun, lama sekali, panjang, dan hingga sekarang sebetulnya masih dirasakan itu. Makanya mungkin kalau kita berbicara ada reformasi birokrasi sebetulnya. Reformasi birokrasi misalnya, atau transformasi budaya, atau transformasi organisasi, transformasi yang dilakukan untuk merubah memajukan perusahaan atau memangkas birokrasi, sebetulnya itu adalah berupaya untuk mengurangi budaya konteks tinggi. Jadi hal-hal yang sifatnya kolektivisme, hal-hal yang sifatnya kedekatan dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi mungkin beberapa dekade sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Namun sekarang memang sudah mulai terkikis sebetulnya. Sedangkan masyarakat itu di masyarakat Asia kecenderungan seperti itu. Namun di organisasi Barat berbudaya konteks rendah. Jadi kalau berbudaya konteks rendah dalam organisasi Barat berbudaya konteks rendah itu seperti yang disebut Max Weber tadi. Jadi semuanya dilakukan secara rasionalitasnya sangat tinggi, ketertiban dan keteraturannya diatur. Jadi orang cenderung dia taat terhadap aturan begitu. Jadi mereka patuh dan secara umum mereka tahu sasaran organisasi apa yang harus dicapai, kemudian target-targetnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini yang saya pikir mewarnai organisasi-organisasi bisnis ataupun organisasi-organisasi birokrasi beberapa tahun yang lalu dan saat ini. Nah, itulah yang kemudian sekarang berkembang, terjadi perubahan-perubahan. Jadi di Indonesia sekarang kan gencar sekali dilakukan perubahan organisasi, gencar sekali dilakukan transformasi, gencar sekali dilakukan reformasi begitu.
Di pemerintahan juga saya kira ini sangat cepat dilakukan perubahan-perubahan, dan ini semua sebetulnya adalah berupaya merubah budaya konteks tinggi menjadi budaya konteks rendah. Meskipun tidak semua budaya konteks tinggi itu jelek, tidak semua yang budaya konteks tinggi itu jelek, tetapi banyak hal-hal yang memang harus dikurangi begitu. Misalnya yang sifatnya kolektivisme, yang sifatnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dan sebagainya, itu akan banyak berkurang apabila budaya konteks tingginya terus menurun dan menuju kepada budaya konteks rendah. Itu Bu Mona. Ya, jadi Pak Edi sebagai contoh dari budaya konteks tinggi, kira-kira dalam penggunaan bahasa adalah kalau ngomong itu bisa jadi gambarnya itu dari luar dulu baru sampai ke titiknya gitu. Kalau budaya konteks rendah dari main point-nya baru dielaborasi gitu ya. Jadi memang beda cara bicaranya. Betul. Kalau budaya konteks rendah ini ya ini, itu ya itu gitu ya. Kalau budaya konteks tinggi lugas, ini, lebih lugas, betul. Iya, lugas. Ini betul. Mungkin itu dan ini dan ono gitu ya. Iya. Betul. Jadi ada satu contoh Pak Edi, ini yang juga kerap kali disampaikan juga. Misalnya gini, waktu zaman Pak Harto itu kan budaya konteks tinggi ya Pak Edi ya. Budaya konteks tinggi, betul. Konteks tinggi. Jadi kalaupun misalnya nanti beliau ketika menjadi presiden, lalu pada saat misalnya ada tamu yang ikut bicara menyampaikan pesan-pesannya dan lain sebagainya, lalu nanti Pak Harto mendengarkan dengan seksama, lalu nanti beliau bergerak ngambil minum gitu ya. Nah itu tuh yang ngerti itu artinya iya atau enggak itu tuh ring satunya gitu. Saking non-verbalnya begitu kuat dibandingkan sama verbal. Kalau budaya konteks rendah kan ini ya ini, itu ya itu begitu. Ya. Jadi budaya konteks tinggi banyak simbolisme begitu, ya kan? Yang mewarnainya, komunikasinya bisa komunikasi tidak langsung begitu. Dan sebetulnya ini yang tadi yang menyebabkan berbagai keputusan mungkin tidak selalu tepat menuju sasaran begitu ya. Nah, karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirnya, yang harus disampaikannya atau yang harus diolahnya begitu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang memang harus berubah begitu. Nah, inilah yang saat ini. Sebentar, saya baru melihat ternyata itu ketika dihubungkan dengan konsepnya Max Weber itu link sekali ya, terutama di konteks rendah yang Indonesia konteks tinggi. Birokratis ya kalau kita seniority atau apa kok lawannya dari Max Weber ini apa? Jadi begini, kalau kita berbicara konteks tinggi itu tadi betul Bu Mona menyampaikan. Jadi ada senioritas. Jadi mungkin konteksnya adalah masih berbasis sangat senioritas. Fungsi waktu masih dipakai. Jadi bukan fungsi pendekatan profesionalisme dan sebagainya. Nah, ini yang saya pikir dalam situasi saat ini tidak lagi terlalu tepat begitu. Kenapa? Karena kan pertama kalau kita berbicara kondisi saat ini, perkembangan teknologi dan sebagainya kan berkembang sangat cepat. Lalu pengetahuan juga terus bergerak sangat cepat dan konsekuensi dari perkembangan teknologi yang sangat cepat itu adalah mencari berbagai referensi dalam konteks penambahan knowledge, dalam konteks penambahan pengetahuan
juga menjadi relatively lebih mudah, lebih cepat. Nah, sehingga yang diperlukan saat ini kalau menurut saya ya, yang diperlukan saat ini itu bukan lagi hal-hal yang sifatnya birokratis dalam pengertian menginventarisasi aktivitas begitu, ya kan? Tetapi bagaimana memperkuat analisis kan begitu. Ya kan? Rasionalnya. Rasionalnya gitu. Iya. Rasionalnya. Jadi konteks analisis, kenapa konteks analisisnya harus lebih kuat, menjadi lebih kuat? Karena saat ini kalau kita berbicara informasi, itu kan sangat mudah mendapatkannya, atau bisa dengan cepat kita mendapatkan berbagai referensi. Berbeda misalnya dengan 2 dekade sebelumnya, kalau kita mau mencari referensi harus datang dulu ke perpustakaan begitu, meskipun sekarang itu juga tetap diperlukan. Namun untuk mendapatkan referensi di 2 dekade lalu itu akan lebih lama begitu mendapatkannya dibandingkan dengan sekarang, begitu maksud saya. Perpustakaan ya kan? Juga iya, tetapi online ya kan? Iya betul. Jadi semuanya akan lebih cepat. Jadi Pak Edi, maaf sebentar. Ya. Jadi dalam pembuatan keputusan itu diupayakan untuk tidak sebirokrasi ala konteks tinggi gitu ya? Iya betul. Meskipun data untuk sampai pada keputusan itu tetap harus rasional, ya kan? Iya betul. Tidak ada data-data yang mensupport gitu sebuah keputusan diambil, tetapi nggak pakai birokrasi yang panjang dari sini ke jadi ada 7 lapis gitu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat perkembangan saat ini, katakanlah basisnya Max Weber itu ya. Max Weber itu adalah bersifat rasional tadi, ketertiban dan sebagainya. Sebetulnya di manajemen modern juga sekarang seperti itu. Artinya di manajemen modern itu misalnya dengan antisipasi berbagai risiko yang dihadapi begitu, baik di dalam manajemen korporasi maupun birokrasi, maka mitigasi risikonya kan harus diperhitungkan benar-benar, dan semuanya itu ada tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Jadi kalau menurut saya birokrasi yang dimaksud Weber itu birokrasi yang memang digarisbawahi di dalam materi ini adalah ketertiban, keteraturan, keteramalan dan sebagainya. Jadi semuanya itu harus ada proyeksinya begitu. Semuanya keteramalan itu kan proyeksi. Ke depan ini akan seperti apa? Nah, ketika membuat proyeksi itu kan harus ada basisnya, ya kan? Membuat proyeksi harus ada basisnya, harus ada kalkulasinya. Dan saya pikir ini yang sekarang harus dilakukan begitu. Ya kan? Pak Edi, memang arahnya sekarang ke situ ya. Artinya gimana pun juga tetap kita perlu mengupayakan ke sana gitu ya. Ya, betul. Oke. Silakan. Ini contoh saja sih sebetulnya. Contoh saja di mana-mana saja begitu negara yang masih high context sama low context ya. High context dan lower context begitu. Jadi tadi sebetulnya negara-negara barat begitu itu lebih kepada lower context begitu ya. Jadi sementara di negara-negara Asia lebih kepada higher context. Artinya lebih kepada konteks tinggi begitu ya. Tadi mungkin ini kan budaya juga ya, artinya budaya korporasi yang sebetulnya atau budaya birokrasi yang sebetulnya dibentuk oleh budaya masyarakat juga. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya timur, katakanlah sebutlah misalnya Indonesia begitu, maka budaya konteks tinggi ini memang ada hal-hal yang tidak bisa kita hilangkan begitu ya. Nah, namun ketika ini ditarik menjadi sebuah manajemen yang harus maju, modern, karena bisnis itu harus menguntungkan,
atau bisnis itu harus memberikan kontribusi kepada pemilik perusahaan. Kalau kita berbicara korporasi, kalau kita berbicara birokrasi juga harus memberikan pelayanan publik yang sangat bagus, modern, gampang, sehingga masyarakat menjadi mudah. Nah, itu yang didorong budaya yang kurang tadi begitu dalam konteks budaya konteks tinggi atau higher konteks itu yang harus mulai digeser ke budaya konteks rendah, di mana rasionalitas begitu, rasionalis dalam konteks yang positif maksudnya, misalnya pelayanan yang tadinya lambat karena birokrasi itu yang gemuk dan sebagainya, belum didukung oleh kompetensi yang memadai dan sebagainya, mau tidak mau harus digeser ke sini begitu. Nah, iya. Edward T. Hall itu, Pak Edi, Edward T. Hall itu memang ahli dalam nonverbal ya. Dia membahas nonverbal ya. Makanya di sini ada monokronik, polikronik ya, yaitu konsep waktu ya Pak Edi. Barangkali ya, kalau lower konteks itu waktu itu ya jam segini gitu ya. Ya janjinya. Yang tadi. Apa? Betul, terukur. Jadi kan makanya tadi kan terukur sekali. Makanya jarang sekali mereka itu misalnya begitu untuk tidak tepat waktu sesuai dengan yang sudah diperjanjikan misalnya, atau yang sesuai yang sudah disepakati, itu jarang sekali. Nah, betul Bu Mona. Jadi saya kira polikronik itu yang waktunya jam segini tuh bisa jadi tuh nanti tuh janjian jam segini tuh berarti yang jam berapa gitu ya. Itu yang polikronik. Iya kan? Maksudnya memang dan sama-sama sepakat, sama-sama mengerti begitu, ya kan? Orang yang di budaya polikronik mungkin yang higher konteks tadi, di budaya polikronik udah tahu nih jam segini tuh berarti jam segini gitu. Misalnya jam segini tuh jam segitu gitu. Misalnya yuk kita ketemu jam jam 8 pagi misalnya begitu ya. Oh ternyata masing-masing tuh udah sepakat jam 8 itu artinya nanti berangkatnya jam sekian gitu. Iya betul. Dan ini berimplikasi. Saya melihat ini benar-benar kaitannya sama komunikasi internal juga penting sekali ya Pak Edi ya. Iya betul. Komunikasi internal ya di dalam perusahaan ya. Iya, betul sekali. Jadi makanya ini kalau kita berbicara budaya konteks rendah atau budaya konteks tinggi, sebetulnya itu adalah juga komunikasi konteks rendah dan komunikasi konteks tinggi. Iya kan? Jadi terkait ke situ juga begitu. Jadi kalau kita berbicara budaya konteks rendah, maka itu adalah berbicara komunikasi konteks rendah. Kalau kita berbicara budaya konteks tinggi, maka berbicara adalah komunikasi konteks tinggi, kan begitu. Iya. Ya. Jadi kalau kita berbicara budaya atau kalau kita berbicara komunikasi konteks rendah, maka tadi bahwa komunikasinya adalah lebih lugas, transparan, sederhana, simple ya. Sederhana dan jelas sasaran targetnya begitu. Iya. Ngomongnya tuh clear. Dan targetnya begitu. Ya kalau kita berbicara komunikasi konteks tinggi, ragu-ragu, tidak jelas atau canggih ya bahasanya tuh. Ya, jadi kaya dengan simbolik gitu, sehingga sasaran utamanya kadang-kadang tidak bisa diketahui secara langsung begitu, masih harus memikirkan lagi. Nah ini yang saya pikir kelemahan yang ada di dalam budaya konteks tinggi atau komunikasi konteks tinggi. Nah kalau kita lihat pergerakan saat ini, kalau kita melihat foto gambar ini, bagaimana kecenderungannya sekarang? Jadi kecenderungannya sekarang di perusahaan-perusahaan multinasional di Asia atau BUMN katakanlah di BUMN di Indonesia, di negara kita begitu, itu sudah mulai bergeser sebetulnya dari budaya konteks tinggi, mereka sudah mulai bergeser menuju ke budaya konteks rendah. Jadi lebih efisien, lebih
cepat, lebih lugas, lebih terprogram, dan saya pikir ini adalah memang tuntutan untuk masuk ke dalam manajemen modern korporasi, ya mau tidak mau begitu ya. Karena kalau tidak ya kita tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara lain. Dan inilah tuntutan yang saat ini atau beberapa tahun yang lalu sudah dituntut seperti ini. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional kita bisa memperhatikan banyak sekali. Mungkin yang bisa kita lihat terpublikasi dan kita bisa ukur atau bukan ya kita bisa ukur itu adalah perusahaan-perusahaan TBK ya. Kalau perusahaan-perusahaan TBK kan kita bisa mengikuti karena tiap tahun mereka kan harus melaporkan kinerjanya melalui Badan Pelaksana Pasar Modal sehingga kita tahu bagaimana dia mencatatkan prestasi, bagaimana dia memberikan kontribusi laba, berapa dia harus memberikan, berapa dia mampu memberikan dividen, berapa dia membayar pajak dan sebagainya. Di perusahaan-perusahaan TBK mudahnya bisa dilihat seperti itu. Meskipun kalau kita berbicara tentang undang-undang keterbukaan informasi, sebetulnya tidak hanya perusahaan TBK yang harus melaporkan itu, begitu ya. Tetapi juga perusahaan-perusahaan yang bukan TBK juga sebetulnya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang terkait dengan kinerja korporasi itu. Karena undang-undang keterbukaan informasi kan memang mengharuskan seperti itu. Dan itu mulai dilakukan sebetulnya. Iya, Pak Edi, kalau kita lihat yang grafik ini ya atau datanya ya, kelihatan bahwa Jepang, Korea gitu ya, atau Jepang, Korea, ya Asia ya, Jepang, Korea, Cina gitu ya, kemudian Indonesia itu cenderung tinggi ya, Arab countries juga ya, kemudian India juga konteks tinggi Pak Edi ya. Betul. Rendah itu kira-kira Swiss, Jerman, Amerika, Kanada ya. Ini cenderung rendah, konteks rendah ya. Negara-negara ini negara-negara barat memang dia budaya korporasinya adalah budaya konteks rendah, ya kan? Jadi saya pikir ini menarik. Jadi kalau kita lihat ya, di sini budaya konteks tinggi, tadi sebetulnya kita sudah pernah ulas, tapi ini bisa kita lihat budaya konteks tinggi misalnya ditandai dengan komunikasi konteks tinggi, ya kan? Tadi manusianya kolektivis, ya artinya kolektivismenya tinggi sekali. Kemudian berikut merasa wajib membantu keluarga secara luas begitu, karena memang ya karena kolektivisme itu ya kultur yang ada dalam satu sisi mungkin ini positif begitu, tapi dalam sisi yang lain ini negatif sebetulnya karena bisa saja karena kita punya kewenangan begitu, kolektivisme kita tinggi, maka kita bisa memasukkan anggota keluarga ke dalam sebuah birokrasi atau ke korporasi itu padahal dia tidak mempunyai kompetensi di situ. Ini kelemahan sebetulnya. Dan KKN itu ya Pak Edi. Ya, KKN itu. Jadi ini yang sekarang saya kira mulai dikikis. Jadi kalau kita lihat sekarang perubahan di birokrasi pun kalau melihat rekrutmen CPNS sekarang juga sebetulnya sudah mulai lebih terbuka begitu ya. Transparan ya. Terus ada aturan ini memenuhi standar yang ditegaskan oleh mereka gitu ya. Jadi si kaya membantu si miskin itu dalam konteks budaya konteks tinggi. Kemudian individu kolektivis ya. Ya, individu kolektivis, dan ini dalam konteks kita lihat positif, hal ini tidak artinya kita tidak mengatakan bahwa ini positif atau negatif. Kita hanya mengkelompokkan di sini ini adalah budaya konteks tinggi. Namun kalau kita berbicara budaya konteks tinggi, ini mempunyai kelemahan kalau kita berbicara tentang membangun perusahaan yang rasional begitu maksudnya. Jadi boleh saja membantu, tapi dia harus memenuhi semua hal yang dipersyaratkan begitu. Kemudian berikut adalah pemenuhan kebutuhan kelompoknya dianggap sah dengan segala cara. Jadi ini
membenarkan segala hal yang bisa dilakukan, kemudian tidak mampu memisahkan secara tegas antara hubungan birokratis atau hubungan bisnis, bahkan milik pribadi dengan milik perusahaan. Ini sering terjadi nih. Jadi antara milik pribadi dengan milik perusahaan sudah susah dibedakan. Ini yang saya pikir baru akhir-akhir ini juga banyak terjadi nih. Beberapa contoh, mungkin tidak perlu kita sebut isu-isu yang terakhir begitu. Ada juga begitu, KKN menjadi perwujudan budaya kolektivis tadi ya. Jadi sebetulnya itu gambaran-gambaran yang di atas itu gambaran-gambaran dari KKN itu yang saya pikir memang harus dikikis sebetulnya. Nah, jadi kalau kita tarik budaya konteks tinggi, katakanlah dalam konteks budaya birokrasi pemerintah yang selalu dikeluhkan oleh banyak pihak sebetulnya, ya kan, lamban, gemuk, tidak efisien, prosesnya panjang, aturan kurang transparan, bawahan bisa naik jika menjadikan atasan sebagai pelindung, cenderung manut dan sebagainya. Dan saya pikir ini tidak fair mungkin ya. Jadi ini yang harus diperbaiki. Ini kalau kita berbicara budaya konteks tinggi. Nah, kalau kita berbicara budaya konteks rendah, ya ditandai dengan budaya konteks rendah yang tadi lugas, target, sasaran dan target jelas begitu kan. Lalu basisnya adalah profesionalisme misalnya begitu. Itu ditandai dengan komunikasi konteks rendah. Ini, kemudian yang kedua adalah cepat dan mudah berubah karena tidak mengikat kelompok. Jadi ini sangat dinamis memang. Ya banyak faktor. Mungkin karena teknologinya sudah berubah ya dia harus juga melakukan perubahan. Karena mereka driver daripada perubahan itu sendiri sebetulnya. Banyak sekali yang didorong dari mereka. Sibuk dengan spesifikasi, rincian dan jadwal waktu yang persis dengan mengabaikan konteks bahasa yang digunakan langsung dan lugas. Jadi ya tadi time frame atau jadwal yang disepakati atau yang dibuat ya itulah yang menjadi target yang harus dicapai begitu. Jadi betul-betul kontekstual gitu. Nah, jadi mungkin perusahaan multinasional yang mungkin dibacanya adalah perusahaan multinasional begitu. Jadi norma-norma yang ada itu lebih transparan. Saya kira itu yang harus kita lihat. Cepat rekrut, cepat pecat begitu. Artinya cepat rekrut itu cepat pecat itu ya kalau misalnya tidak perform ya sudah. Sudah bye-bye. Tapi kalau kita memberhentikan orang tidak perform di birokrasi kan susah. Memberhentikan orang di BUMN padahal dia tidak perform susah. Aturannya banyak sekali yang harus dilewati. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan multinasional swasta mestinya kalau kita mengacu kepada Max Weber itu ya cepat rekrut cepat pecat gitu ya. Jadi artinya kalau tidak perform ya mohon maaf kamu harus berhenti kan gitu kira-kira. Ya kan? Ya, makanya indikatornya ditetapkan lebih awal sehingga semua menuju kepada ke sana ya. Iya. Jadi persaingan sehat begitu. Sehat. Iya. Ya. Persaingan sehat ya organisasi lebih ramping. Tentu saja di dalam praktek itu selalu ada plus minus, ya kan? Ya kan? Tetapi kalau dalam konteks kita mengkaji dari berbagai referensi akademik, inilah yang bisa kita jadikan acuan kan begitu. Tentu saja di dalam praktek di budaya konteks tinggi tidak berarti tidak ada implementasi budaya konteks rendah. Ya kan? Misalnya mungkin budaya Jepang itu kan juga dia menjunjung tinggi budaya lokal dia. Tapi mereka juga bisa maju kan begitu. Ya kan budaya Jepang itu kan juga mereka sangat menjunjung tinggi budaya lokalnya dia begitu. Itu juga bagian daripada budaya konteks tinggi begitu ya. Tetapi mereka bisa maju karena budaya konteks rendahnya juga tinggi begitu. Artinya budaya konteks rendahnya juga berjalan dengan baik. Tetapi di budaya konteks tinggi pun pada saat ini tidak berarti bahwa tidak ada budaya konteks rendah. Ada juga tentu saja. Nah inilah yang kemudian
Tapi yang jelas, kalau menurut saya ya, tapi kalau yang jelas, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya berada dalam, atau negara-negara yang sebelumnya berada dalam, karena ini bukan hanya terbatas perusahaan sebetulnya, meskipun kita berbicara tentang membangun perusahaan rasional, tetapi kalau kita berbicara birokrasi misalnya begitu, birokrasi dalam pengertian lembaga pemerintah, kita sudah tahu semua sebetulnya bahwa budaya konteks tingginya sudah mulai dikikis sebetulnya. Sudah mulai mengarah ke budaya konteks rendah, meskipun belum sepenuhnya bisa masuk ke budaya konteks rendah, begitu. Ya, Pak Edi, juga, di Indonesia itu kita juga bisa membedakan antara budaya konteks masyarakat konteks rendah dan konteks tinggi. Maksudnya Indonesia konteks tinggi, tapi tinggi yang rendah ada juga. Misalnya begini, misalnya di Batak ya Pak Edi, atau di Surabaya, orangnya itu cenderung straightforward gitu. Instead of ngomongnya tuh lebih hati-hati gitu. Jadi tinggi, tapi tingginya ada gradasi gitu. Tinggi yang rendah, tinggi yang tinggi banget gitu, tinggi yang sedang. Misalnya Solo misalnya ya, dia kan tingginya tinggi gitu, tinggi banget gitu misalnya, iya kan? Iya, iya, betul. Makassar misalnya ya kan straightforward kan, lebih tinggi tapi cenderung juga kadang-kadang straight gitu, artinya ada gradasi juga di Indonesia, artinya betul. Atau juga betul. Jakarta Pak Edi, ya kan? Jakarta sendiri kan belum tentu, artinya Jakarta yang dengan kelompok tertentu lah, dia cenderung akan lebih straightforward lah, apalagi masyarakat yang di kelompok tertentu lah begitu ya, straight aja ngomongnya, tak gitu. Ya, betul. Jadi mungkin kalau kita berbicara korporasi begitu ya, mungkin kita bisa kategorikan. Ini karena memang pertama adalah tuntutan daripada korporasi itu memang harus demikian. Betul. Misalnya TBK yang berbasis teknologi begitu, ya perusahaan-perusahaan TBK yang berbasis teknologi, maka mau tidak mau dia harus melakukan transformasi atau perubahan dari yang tadinya berbudaya konteks tinggi, dia harus lebih cepat berubah menuju ke berbudaya konteks rendah, kan begitu? Karena akuntabilitas dia kan sangat dituntut oleh publik. Karena kan yang namanya TBK begitu, baik BUMN maupun multinasional atau perusahaan-perusahaan swasta, itu dia kan kalau TBK dituntut oleh para investor, pemegang saham, untuk selalu memberikan kontribusi kepada pemegang sahamnya, para investornya atau para pemegang saham yang dari bursa itu misalnya, yang kita beli saham di bursa kan, yang dikejar oleh para pemegang saham yang kalau kita berkejar pemegang saham di bursa itu kan yang pertama adalah capital gain. Iya. Ya, jadi kalau dia membeli saham begitu, beberapa lembar saham misalnya, yang dia kejar kan sebetulnya dia dapat delta nggak, ada capital gain nggak dari situ yang dikejar. Yang kedua kemudian dividen kan yang dikejar sama dia. Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang berbasis perusahaan-perusahaan TBK mau tidak mau dia harus bergerak dari budaya konteks tinggi ke budaya konteks rendah. Setidak-tidaknya dia dengan kompromi-kompromi yang ada, dia berada di budaya komunikasi konteks menengah atau budaya konteks menengah sebelum dia masuk ke budaya konteks tinggi, ke budaya konteks rendah. Yang kedua adalah mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah mulai bergerak, misalnya Persero misalnya yang bukan TBK, dia juga dituntut untuk memberikan kontribusi kepada pemegang saham. Kalau kita berbicara kontribusi kepada pemegang saham, itu adalah dividen lah, dia harus memberikan dividen kepada pemegang saham ya. Jadi kalau perusahaan multinasional swasta ya pemegang sahamnya beragam kan. Kalau BUMN ya pemegang sahamnya ke negara kan sudah pasti seperti itu. Mungkin yang berikut yang juga ada ya tergantung kepada kebutuhan bentuknya akan seperti apa. Mungkin ada lagi perusahaan umum. Perusahaan umum itu adalah basisnya adalah penugasan sebetulnya. Ya, saya pikir ini adalah yang basis penugasan ya. Perum itu kan sebetulnya basisnya penugasan. Jadi penugasan
negara begitu untuk menjalankan misi dari negara karena negara membutuhkan itu. Nah, ini memang budaya konteks tingginya agak lambat untuk bergerak bergeser ke budaya konteks rendah begitu. Tetapi bukan berarti tidak ada spirit untuk bergeser, ada spirit karena kalau sekarang tidak mau bergeser ya akan sulit juga ya, karena teknologi juga akan menggerus penugasan itu sebetulnya mau tidak mau. Kalau budayanya tidak berubah, setidaknya budaya itu akan didorong untuk selalu berubah karena dengan perkembangan yang ada mungkin dia bergerak berubah. Jadi kalau misalnya tadinya konvensional, sekarang sudah ke digital, ya mau tidak mau harus mengarah ke digital, harus berubah juga masuk ke digital. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa. Gitu. Jadi Pak Edi intinya masuknya ke budaya menengah ya, artinya tidak terlalu ekstrim di budaya konteks tinggi, tetapi juga kita tuh kan nggak mungkin langsung ujuk-ujuk ke budaya konteks rendah, ya kan? Minimal ke tengah deh gitu, ya kan? Minimal ke tengah yang tadi gambar yang terakhir itu. Betul. Saya setuju sekali Pak Edi, saya setuju sekali. Soalnya cukup banyak teman-teman yang sharing gitu ya, dia punya tanggung jawab untuk mengelola perum misalnya ya. Dia bilang, aduh ini gimana nih orang-orangnya itu kagokan gitu Pak Edi, mau menyampaikan sesuatu tuh kagokan, sehingga bagaimana membangun interaksi dengan stakeholders itu menjadi banyak batasan-batasan karena mau ini nggak enak, mau ini ricuh dan lain sebagainya. Padahal semakin dia bisa berinteraksi secara aktif dengan seluruh stakeholders, semakin memudahkan karena ya itu tadi yang di bagian yang orang yang punya tugas itu kagokan dengan pilihan kata yang betul. Itu. Jadi tapi saya kira itu memang bukan ini. Artinya itu memang bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang dia tidak mau berubah sebetulnya. Tetapi memang dalam konteks penugasannya itu memerlukan penanganan yang seperti itu dan itu berlangsung yang harus dilakukan bertahun-tahun, sehingga ketika ada perubahan karena perkembangan teknologi, kebijakan dan perubahan kebijakan, regulasi dan sebagainya, kalau kita berbicara tentang government relation itu kan itu juga berpengaruh sangat besar. Jadi perubahan regulasi ini juga berpengaruh. Nah, sehingga pergerakan ini memang ada di dua sisi, ada di dua kaki. Di satu sisi atau di satu kaki dia tetap harus melakukan penugasan dengan basis yang masih konvensional begitu. Tetapi di sisi yang lain mau tidak mau dia harus masuk ke dalam sesuatu yang baru. Nah, ini perlu waktu memang, perlu waktu. Jadi saya kira ini di satu sisi ini menarik begitu, tapi di sisi yang lain adalah tantangan yang tidak mudah buat manajemen korporasi maupun karyawan yang ada di dalamnya untuk masuk ke dalam perubahan ini. Iya, Pak Edi, gitu, di dalam konteks ini berarti orang bentar. Seorang praktisi komunikasi itu bisa memberikan stimulus training gitu misalnya ya Pak Edi ya, atau misalnya budaya organisasinya perlu dibuat sehingga mencapai target yang budaya konteks rendah tadi, misalnya keterbukaan, ya kan, komunikasinya tuh dibikin gitu, diinternalisasi, dikasih training yang cukup membuat mereka itu mampu untuk mengekspresikan diri gitu, dibandingkan sama yang hidden gitu ya. Jadi orang bukan pembaca pikiran, dia berpikir orang tuh ngerti gitu yang dia pikirin. Ya, betul. Betul sekali. Jadi kalau kita betul. Jadi ada beberapa atau mungkin ada beberapa yang sebetulnya dilakukan begitu. Dan kita sebetulnya familiar dengan itu. Salah satu untuk
melakukan perubahan dari budaya konteks tinggi menuju konteks rendah, itu adalah misalnya perubahan corporate identity. Oke. Ya, kan? Perubahan corporate identity. Kalau kita berbicara brand korporasi adalah perubahan corporate identity. Apa bentuknya? Dia bisa merubah logo begitu, logo korporasi supaya spiritnya menjadi baru, menjadi segar. Begitu juga itu juga bagian daripada upaya atau langkah yang dilakukan untuk menggeser budaya konteks tinggi menuju ke budaya konteks rendah begitu. Ya, jadi banyak sekali perusahaan melakukan itu ya. Itu dari mulai perusahaan-perusahaan TBK sampai non TBK begitu itu dilakukan. Bahkan sebetulnya kalau Bu Mona perhatikan, kementerian-kementerian juga banyak juga sekarang ini yang melakukan perubahan dari identity daripada kementeriannya masing-masing begitu. Jadi mereka ingin mendorong, ingin membuat satu perubahan bahwa marilah kita berubah dan konteksnya apa perubahan itu? Sebetulnya kalau kita berbicara kepada brand atau kepada corporate identity-nya atau kepada logonya, itu sebetulnya kan hanya perubahan simbolnya. Betul. Kan begitu, perubahan simbol. Tapi yang surface ya, bagian atas doang. Ya, sebenarnya bagian atasnya sendiri belum tentu. Ya, tapi sebetulnya di bawahnya itu ketika menuju kepada perubahan yang dilakukan, yang lihat secara kasat mata dalam perubahan identitasnya atau identitinya, maka berbulan-bulan sebetulnya itu harus dibangun dulu culture perubahannya itu. Jadi bagaimana budaya melayaninya, bagaimana pelayanan harus diberikan, bagaimana birokrasi harus disederhanakan begitu. Ya, baru setelah semuanya siap begitu, barulah misalnya identitinya itu dilakukan perubahan sehingga ketika kita atau masyarakat masuk mengikuti layanan itu atau masuk ke dalam pelayanan itu, maka dia merasakan sesuatu yang benar-benar baru begitu. Ya. Nah, ini yang saya pikir harus kita perhatikan ya, supaya kita bisa merasakannya perubahan-perubahan itu. Pak Edi, banyak contoh yang menarik yang bisa kita elaborasi, tetapi di dalam buku komunikasi korporat yang kita tulis bersama itu ada sumbangsih dari kontributor yang menceritakan bagaimana perusahaan Korea yang ada di Indonesia, bagaimana interaksi mereka dengan pegawainya gitu. Jadi dia multinational corporations yang punya pegawai yang ada di Indonesia. Bagaimana kerumitan ya dialog di antara mereka dari yang di level manajemen sama yang di level menengah dan yang di bawah gitu. Kerumitan itu ditampilkan dan itu tight sekali dengan apa yang Pak Edi tadi ceritakan, high context culture, low context culture. Meskipun Korea adalah cenderungnya high context culture, tetapi yang di bagian manajemen itu cenderungnya enggak low context culture, enggak high context culture kan Pak Edi, cenderungnya loh ya manajemen itu gitu, karena mereka udah terbiasa untuk misalnya background pendidikannya di negara-negara yang low context culture, atau juga mereka belajar bagaimana yang tadi tuh manajemen yang kalau dia pakai gaya yang tahu sama tahu gitu ya. Itu berat itu gitu. Jadi makanya harus dideskripsikan, tidak membaca pikiran begitu. Ya. Itu kerumitannya ada di situ juga Pak Edi. Terus saya punya satu cerita lagi Pak Edi yang dia itu perusahaan Jerman yang ada di Indonesia. Itu perusahaannya bagus sekali, nggak dipertanyakan deh, kualitas produknya bagus sekali di negara Jerman. Ketika dia kerja bikin usaha di Indonesia, dia itu nggak bisa bertahan lama karena ada kesulitan dalam interaksi dengan staf yang ada di Indonesia. Karena cara dia berpikir itu ayo kita berbagi pemikiran gitu ya. Nah, sementara ketika disampaikan seperti itu, manajemen yang ada di Indonesia atau orang-orang yang ada di Indonesia itu nggak terlalu berani untuk sharing thoughts gitu ya.
Jadi nggak terlalu secara apa yang tadi high context lah, dia pakai high context, sementara ini pakai low context gitu. Akhirnya tutup Pak Edi, lalu diganti sama orang Jepang yang membeli Jepang. Itu produknya sama, jalan tuh langsung naik lagi. Kenapa? Karena Jepang itu agak dekat ya budayanya sama Indonesia dalam low context, high context budaya tadi. konteks tinggi juga dia kan sebetulnya. Iya, jadi dia mendampingi, dia menyampaikan lalu didampingi. Sementara yang di sana itu silahkan, ayo keluarin gagasannya. Sementara ini bukannya nggak kreatif ya, tidak hendak mengatakan orang Indonesia nggak kreatif, cuman caranya itu beda gitu, cara berinteraksinya. Jadi ada jarak. Berarti memang penting ya, ada upaya untuk menyatukan dulu budayanya ya Pak Edi ya. Betul. Jadi mungkin supaya kita bisa memahami dengan baik bahwa kalau kita tadi memetakan budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah, tetapi tidak berarti bahwa konteks tinggi itu jelek semua. Betul. Dan tidak berarti budaya konteks rendah juga jelek semua, begitu, atau baik semua, begitu maksud saya. Nah, saya pikir karena masing-masing negara atau masing-masing korporasi itu juga punya kulturnya sendiri, kulturnya sendiri, dan itu terbentuk lama. Hanya memang pergeseran ke tengah itu menjadi budaya konteks menengah itu saya pikir sesuatu yang memang harus terjadi dan sudah terjadi begitu. Dia tidak pasti dalam budaya konteks tinggi kita harus meninggalkan KKN, kita harus meninggalkan kolektivisme yang sifatnya tidak positif begitu. Tapi budaya konteks rendah juga itu ada pergeseran-pergeseran yang tadi Bu Mona contohkan. Tidak semua di sebuah negara budaya konteks rendah itu bisa dilakukan begitu. Betul. Ya kan? Jadi dia juga bisa berjalan. Menarik sekali ya. Oke Pak Edi, terima kasih, sangat mencerahkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, memberikan insight tambahan ya. Terima kasih sharingnya Pak Edi. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.